Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kami rangkum berita-berita utama dan terpilih dari sejumlah media di Indonesia. Edisi hari Jumat 22 November 2024, kita mulai dari detiknews.com. Detiknews.com memberitakan bahwa polisi telah menangkap 4 pelaku yang menyetrum bocah berusia 10 tahun di Kronjo, Kabupaten Tangerang karena dituduh mencuri duit sebesar Rp700.000. Keempat pelaku yakni C, J alias K, S alias C dan T kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Poresta Tangerang Kompol Arif Nazarudin mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Pada tanggal 17 November 2024 dilakukan gelar perkara meningkatkan status dari terduga menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Demikian kata Arif pada hari Kamis 21 November 2024 menjelaskan. Pada tanggal 18 November 2024 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka C, J, dan S dan dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebelumnya seorang bocah berusia 10 tahun disetrum dan disiram minuman keras oleh warga di Kronjo, Kabupaten Tangerang karena dituduh mencuri duit sebesar Rp700.000. Polisi telah menangkap 4 orang terkait kasus penganiayaan bocah tersebut. Masih dari Detik News, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menghapus jalur zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Gibran mengatakan jika bicara generasi emas Indonesia 2045 ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Maka pada saat rakor dengan para kepala dinas pendidikan, Gibran menyampaikan secara tegas sistem zonasi harus dihilangkan. Gibran juga menerangkan dewasa ini penting untuk mengajari anak-anak tentang pelajaran coding, programming, hingga digital marketing. Dia mewanti-wanti jangan sampai Indonesia tertinggal dari negara lain. Berikutnya dari antaranews.com memberitakan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimis calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno akan meraih kemenangan di kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Anies berharap mudah-mudahan keberlanjutan program-program di Jakarta akan bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Mas Pram besok. Kata Anies dalam apel siaga warga kota di lapangan Blok S Jakarta Selatan pada hari Kamis. Anies menyampaikan hal itu dalam agenda kampanye calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Dia menyampaikan rasa syukurnya atas peran pasangan calon atau paslon tersebut yang semakin baik untuk lebih dekat dengan masyarakat Jakarta. Dari mancanegara, republika.co.id melaporkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC akhirnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada hari Kamis 21 November 2024. Surat penangkapan itu dikeluarkan menyusul permintaan jaksa ICC yang mendesak keduanya ditahan karena melakukan kejahatan perang. 3 hakim dari Kamar Pra-Peradilan ICC mengeluarkan surat perintah tersebut dengan suara bulat atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang disampaikan oleh jaksa penuntut Karim Khan selama keseluruhan agresi Israel di jalur Gaza. Dari arena sepak bola, tv1news.com memberitakan keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Membuat peringkat FIFA skuad Garuda melejit dan mampu melewati sejumlah tim Eropa. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil cetak sejarah dengan torehkan kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalahkan Arab Saudi 2-0. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 19 November 2024 lalu, 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Selanjutnya dari Jakarta, Detik News memberitakan Komisi 3 DPR RI telah memilih 5 orang capim KPK, namun tidak ada perwakilan perempuan yang terpilih. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa hal itu terjadi karena mekanisme pemilihannya melalui voting. Itulah hasil suara voting dari teman-teman, demikian kata Habibur Rahman di Komisi 3 di Jakarta pada hari Kamis 21 November 2024. Selanjutnya kembali dari Jakarta, CNN Indonesia mengabarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memanggil manajemen anak usaha Coinworks PT Lunaria Anua Teknologi Coin P2P untuk meminta keterangan soal dugaan penyalahgunaan dana oleh salah satu peminjam borrower sehingga pembayaran kepada sebagian pemberi dana lender ditunda. PLT Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan Komunikasi Ismail Riyadi mengatakan pemanggilan yang dilakukan merupakan bagian dari tugas OJK
dalam melaksanakan pengawasan secara ketat. Dari berita olahraga tv1news.com memberitakan, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA angkat bicara soal peluang timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. FIFA pun menyoroti timnas Indonesia yang berhasil menghancurkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Adapun 2 gol timnas Indonesia dicetak pemain berusia 20 tahun yang membela klub Oxford United, yaitu Marcelino Ferdinand. FIFA menyebut keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi usai dibantai Jepang karena kuatnya rasa keberanian mengejar mimpi dari para pemain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan hasil positif yang didapat anak-anak asuhnya itu membuat peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.